Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ayu dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Intan Ayu, Hadir, Bu. Dian Junior, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Revi, hadir, Bu. hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, Ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita kemarin. Ada yang masih ingat fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Ya, jika kemarin kita belajar tentang fotosintesis, hari ini kita akan belajar tentang wujud-wujud benda ya. Tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini yaitu agar kalian memahami wujud benda di lingkungan sekitar dan memahami sifat benda berdasarkan wujudnya. Sebelumnya, ada yang tahu wujud benda itu apa saja? Ada padat, cair, dan gas. Ya benar, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, padat, yang kedua, cair, dan yang terakhir, gas. Coba ada yang tahu gak contoh benda padat itu apa saja? Benda padat itu ada kayu, pensil, batu, dan kursi. Iya, selanjutnya ada yang tahu contoh benda cair apa saja? Contoh benda cair yaitu air, sirup, sampo, dan air kelapa. Bagus. Lalu yang terakhir ada yang tahu contoh benda gas itu apa saja? Contoh dari benda gas itu ada awan, ada angin, terus asap. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu sifat-sifat benda ya. Benda padat memiliki sifat 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Contohnya saat pensil diletakkan dalam gelas, bentuk pensil akan tetap menjadi pensil, tidak akan berubah menjadi gelas. Yang kedua, memiliki berat dan massa. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, seperti dapat berubah menjadi cair saat dipanaskan atau dilelehkan. Yang keempat, benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Lalu yang terakhir, benda padat dapat digenggam. Selanjutnya, sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume benda cair dan masanya tetap. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu, benda cair dapat melarutkan benda, dan yang terakhir, benda cair tidak bisa digenggam. Kemudian, sifat-sifat benda gas. Yang pertama, gas, bentuk dan volumenya bisa berubah. Yang kedua, menempati ruang. Ketiga, benda gas menekan ke segala arah. Yang ketiga, tidak bisa digenggam namun bisa dirasakan. Dan yang terakhir, benda gas tidak dapat dilihat. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama, Revi dan Dian. Kelompok kedua, Intan dan Indah. Silakan duduk berdampingan ya. Kemudian silakan buka buku tema halaman 93. Bisa kalian lihat, di situ terdapat banyak benda-benda yang beragam. Tolong diskusikan dan kategorikan benda mana saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Diberi waktu 10 menit ya.
Silakan bekerja. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Bu, apa benar benda padat itu bisa berubah menjadi cair? Betul sekali, benda padat bisa berubah menjadi cair apabila dipanaskan atau dilelehkan. Bagaimana? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Bagaimana Dian? Apakah ada pertanyaan? Bu, mengapa saya tidak bisa melihat gas? Gas tidak dapat dilihat karena cahaya tampak yang memantul dari gas hanya sedikit dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sudah mengerti sekarang? Mengerti, Bu. Sudah 10 menit ya anak-anak. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah selesai, Bu. Sekarang Ibu minta masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan Revi. Benda padat itu ada kayu, pensil, batu, dan kursi. Baik, bagus sekali Revi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ibu, kenapa es batu disebut benda padat? Padahal dia kan bisa mencair. Benda padat bisa berubah menjadi cair saat dipanaskan. Kejadian itu disebut mencair atau meleleh. Jadi, es batu meskipun disebut benda padat akan berubah menjadi cair apabila diberi suhu yang tinggi. Selanjutnya, silakan kelompok kedua presentasikan hasil diskusinya. Contoh dari benda cair yaitu susu, terus kecap, sirup, dan juga bensin. Baik sekali Indah. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Bu, aku mau nanya, kenapa air dalam botol akan berubah bentuk saat dipindahkan ke dalam mangkok? Bentuk air akan berubah saat dipindahkan karena air memiliki sifat menyesuaikan bentuk pada tempatnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami, Revi? Mengerti, Bu. Selanjutnya, kelompok mana yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya tentang benda gas? Iya, silahkan Dian. Contoh benda gas yaitu udara, uap air, dan karbon dioksida. Baik, sudah dipresentasikan semua hasil diskusinya. Sekarang, silahkan catat rangkuman pembelajaran hari ini dengan memperhatikan video berikut ini ya anak-anak. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami dan mengerti materi pembelajaran hari ini? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Sebelum pulang dan mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Silakan Revi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.